Bupati dengan program. Terima kasih lain Pak Ketua Konferensia Maksoele Tian Maya Turona Itakan Bupati kan program. Selamat datang Bapak. Gitu. Bersama rombongan di Alas Selatan. Di Alas Selatan sini mau engkelai? Mau engkelai? SNKT. 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 9 Desember. Jadi Lorone spesial di Alas Selatan. No Kota Biru khususnya Kalimantan Timur kita akan Bupati Mai Nuri dan Fir. Nah nih. Jadi saya tidak memperpanjangkan waktu lagi. Waktu yang pertama kami serahkan kepada yang mewakili sambutan dari keluarga yang mewakili Bapak Egidus Aton. Waktu dan tempat kami berikan. Mas Lima. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Saya mesti geser warna lain. Yang terhormat Bapak Simon Nahak, calon Bupati Melaka bersama Ibu dari Partai Koalisi, dari tim Kabupaten. Ini ada Mama Eta Teti, beliau ini kepala Bapeda punya istri dari Aman Pian. Terus ada Ibu Siska Kelarang. Dari kalau Ibu Siska sudah hadir, saya yakin Melaka Timur aman. Dan saya hormati juga Pak Wakil Ketua DPR Melaka, Bapak Hendrik Fahid, dan juga Ketua Tim Koalisi. Terus ada anggota fraksinya, Amanai Kabiran Rai. Senior berdiri dulu, ini Amanai Kabiran ini kami. Jadi emangnya waktu ingat mati, lorong itu di Kaboy, dari mana ini? Nah ini Tiano. Yang berikut salam hormat juga untuk Amanai Fukul Nasrain. Dan juga Amanai Adat Kultin, Pak Ustadz. Singkatnya, ina no amasya makakak netir no hakak taik. Hari ini Bapak Mama sekalian, Bapak Simon datang di Kobalima Timur, khususnya di Desa Alas Selatan. Jadi ina no amasya ohin loron, yang hari langsung ama Simon makletian.
selama ini hari balio, selama ini hari stiker, hari foto patik-patik selok, poin lorong, Bapak Simon mai tur tadi tadian. Bapak Simon mau berbicara banyak hal tentang Melaka ke depan yang lebih baik, Bapak Mama sekalian. Inano Amasya, ada yang bertanya-tanya, memangnya Melaka ini belum baik kah? Belum baik? Jadi Bapak Mama sekalian sudah sampaikan, dan Inano Amasya, ada beberapa persoalan pokok membuat kita harus berjuang bersama Bapak Simon untuk keluar dari ketertindasan yang ada, supaya jangan orang tekan Bapak Mama lagi. Karena selama ini, jujur Bapak Simon, masyarakat di Alas Selatan itu selalu diintimidasi, selalu ditekan, dengan katanya BLT, PKH, dan berbagai persoalan lain. Dan ternyata Bapak Mama tahu tidak, program-program itu uang Bapak Mama bayar pajak. Dan uang itu dikembalikan kepada Bapak Mama, bukan 1-2 orang pun. Yang berikut lagi Bapak Mama sekalian, ada satu hal yang sangat heboh juga Bapak Simon. Ada orang-orang kaya, orang-orang pejabat di Kabupaten Melaka ini yang ternyata anak-anak mereka dapat beasiswa semua. Kuliah dokter, terus kuliah guru, baru pakai uang yang Bapak Mama bayar pajak. Ini adalah bentuk penindasan terhadap Bapak Mama oleh rejim yang sementara berkuasa, oleh pemerintah hari ini yang sementara berkuasa. Oleh karena itu, Bapak Mama sekalian, Inano Amasya, Amaun Alinsia, Oin Loron, Bapak Simon Mai Tanta Itatian, bahwa awan merua no yang mabalu atu sosaemi, lali kasimu Inano Amasya. Kasimu. Lali kasimu. Simu mas, kami tuba nomor 1. Kalau simu mas tuba nomor, hanya losnya, dia magniatian Bapak Simon, soal visi misi nanti ama buat magdale. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Tim keluarga, tim SIS, tim Satsus, dan Datos ya, Hukun, Petomane, Makau Neten Betai, teman-teman Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan tentu MC dan semua hadirin yang saya banggakan. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena kita dikejar waktu. Kami harus dari titik ke titik. Tadi Bena Ingkulini sudah menyampaikan titah rajanya, maka hari ini saya harus menyampaikan program apa yang saya lakukan di Melaka. Tapi sebelum itu, saya sering menyatakan dan tidak akan bosan-bosan saya sampaikan hal itu, karena secara filosofis hidup ini harus tahu demokrasi itu apa sesungguhnya. Sering saya katakan, Vox Populi, Vox Dei, one man, one vote. Abraham Lincoln said, democracy is from the people, by the people, and for the people. Ya. Jadi, hak ketene, Rai Melaka, Rinu Melaka, no suara, no hak pilih. Karena suara Rinu Melaka adalah suara Meromang. Kalau bukan suara Rai Melaka, tidak mungkin Loron itu suruh malu. Pasal 50. Dan luar biasa lagi, kita bisa mencermati perkembangan politik hampir seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia. Baru kali ini majunya 01 ada tim sistem. Luar biasa. Ya.
Ne lawan si mo serta ubasu oras. Sia toban neong kikitia oras. Ya. Kan kalau mau veto tuir politik oda, itamane makmoe kalau telah menang. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya. Ya, Ferik Nobes ya. Nah, sektor selatan Metian. Tadi kami di Kota Biru Utara. Sekarang saya kembali ke selatan. Berarti bahasa semakin dekat dengan kami di Biskama juga selatan. Kita sama-sama orang selatan. Ya. Jadi awat Ferik Nobes. Saya mau sampaikan dulu. Hidup ini harus menjaga keseimbangan 3A. A pertama adat, A kedua Allah Tuhan, dan A ketiga alam, alam semesta. Ini harus dijaga keseimbangan dimanapun kita berada. Karena itu ada satu program, salah satu sakti, ada S, ada A. Di A itu ada salah satu program saya katakan memperkokoh adat istiadat. Memperkokoh adat istiadat itu seperti apa? Saya mulai dulu dengan misi saya adalah swasembada pangan, menyediakan swasembada pangan. Bagaimana strateginya? Tadi sudah disinggung oleh Benaiko lebih. Bicara pertanian, bicara peternakan harus ada manajemen pengairan. Lanowe itu susah. Ita tuh taman hare, ita tuh taman batar, taman feok, taman nu, taman hudi. Kalau tidak ada air, tidak bisa. Ita hakara hakiat manu, hakiat fai, hakiat karau. Kalau wela nomos susah. Lalu lari kembali kepada alam. Tadi sudah disinggung. Hutan itu menjadi sumber air sebetulnya. Karena itu buat kebun dengan cara menebas hutan itu sesungguhnya keliru. Yang benar itu adalah kalau kita horai, kita siapkan kita mau selalu dia itu taman ayuris. Lo surat ini kita su kalau air mate mos mas marah. Minta maaf, saya dokter hukum, tapi saya anak petani, jadi saya tahu bertani. Ya. Saya tidak malu mengaku diri sebagai anak seorang petani dan ibu seorang penenun. Saya tidak akan malu. Saya tidak akan malu mengakui diri sebagai manusia anak susah. Memang berat membangun rai melati. Orang susah membantu orang miskin. Ini memang berat, tetapi beta sering bilang baik sonda baik tanah Malaka lebih baik. Jadi kita harus kembali ke Malaka untuk membangun Malaka. Iya, swasembada pangan harus ada strategi untuk membangun bidang pertanian, bidang perikanan kelautan, bidang kehutanan, bisa juga pertambangan karena kita banyak galian C, harus diatur. Perlindungan hutan lindung harus ada peraturan daerah untuk mengatur. Hasil-hasil bumi nanti di bidang tata kelola kita akan buat supaya ada peraturan tentang standar harga. Jadi orang tidak sesukanya pasang sistem hijau. Sesukanya dia mengambil dulu hasilnya, kemudian panen dia tinggal bayar murah. Tidak boleh begitu. Nanti kita atur. Yang berikut adat istiadat, memperkokoh adat istiadat. Memperkokoh adat istiadat itu apa yang kita harus lakukan? Kita harus memberanikan diri. Kalau pemerintah daerah sekarang sudah memperhatikan tokoh-tokoh agama, sekarang tiba saatnya untuk Simonahak memperhatikan tokoh-tokoh adat. Caranya bagaimana? Kita harus buatkan peraturan daerah untuk memberikan kasera budik tokoh adat dan tokoh-tokoh agama. Ketinggian adat. Supaya lesunasi no folly. Ya.
Kalau pemerintah tidak mengakui lesu-lesu, lalu siapa lagi yang mengakui mereka? Pemerintah daerah wajib hukumnya untuk mengakui keberadaan yang namanya kesatuan masyarakat hukum adat yang masih diakui oleh masyarakat adat setempat. Dan Fukun, Loro, Dato, Nain sampai hari ini masih diakui sah oleh penduduk Melaka. Dan diakui secara hukum. Sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 45 masih ada pengaturan untuk mengakui yang namanya kesatuan masyarakat hukum adat. Karena itu wajib hukumnya bagi pemerintah, pemimpin siapapun untuk harus memperhatikan tokoh-tokoh adat yang ada di wilayah Kabupaten Melaka. Lalu bagaimana caranya juga supaya mereka punya eksistensi, keberadaan. Siatur hari ini itabele mengakui tetap. Kita luohin benak kolbe naksa ami hitilesu tapi emalan foli amitia. Tapi lia maten lia moris dia fen foli sia. Itu punya sekali Fukun Dato Nain. Strateginya adalah ketika di satu kawasan, di suatu kampung adatnya masih kuat, wajib juga untuk kita bangun yang namanya balai adat. Di situ kita bisa tempatkan orang-orang kita untuk diakui sebagai tokoh-tokoh adat. Dan tempat itu juga terbuka untuk umum. Kalau di Bali kami kenal dengan Balai Banjar. Fatene loke 24 jam. Kita halos bangunan, halo dia, uang privasiat pelatihan menari silakan, latihan bidu silakan, latihan TB silakan, tokoh-tokoh adat mau diskusi apa silakan, termasuk menyelesaikan masalah-masalah adat, masalah-masalah perdata, pun masalah-masalah pidana secara musyawarah mufakat. Sehingga Fukun, Nain, Noveran, Emar Foli Ita hetilesu tapi Emar Foli Ita. Nah itu strategi untuk memperkokoh adat istiadat dengan cara itu. Selanjutnya seni budaya. Kita tidak bisa membiarkan tenunan-tenunan ini dibiarkan punah. Ya, tapi perlu dilatih. Di balai adat itu kita bisa buat tempat-tempat pelatihan. Bisa anak-anak diskusi, bisa juga orang-orang muda latih untuk menenun. Bisa. Supaya ini tidak hilang. Karena ini budaya kita. Budaya itu artinya cipta karsa. Budayanya itu ligang kuliah atau S3. Budayanya muri semua itu dekedan. Fetu itu saya suruh Thais tidak perlu sekolah S3 di Australia, Amerika baru suruh, tidak perlu. Nah, saya turis KR Leone beli suruh Thais. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Seni budaya. Juga kita bisa gunakan seni budaya kita untuk memperingati, katakanlah salah satu adalah kita bisa buat namanya kegiatan pesta kesenian Melaka untuk mengingat hari lahirnya Kabupaten Melaka. 7 tahun Kabupaten Melaka sudah dibentuk. 7 tahun Kabupaten Melaka sudah dibentuk. Sudah berapa kali Bapak Mama memperingati Agustus? Pernah atau belum? Ada hal saya turun terus ini. Hah? Hai susah. Tidak ada satupun orang Melaka yang angkat bicara untuk Pak Bupati, tolong kita peringatkan hari ulang tahun itu. Mau kalale? Ada yang serausa, ada yang Nah ini saya minta maaf, saya koreksi hal yang untuk membangun. Ulang tahun Kabupaten Melaka saja kita tidak peringati.